Ini ada pertanyaan, dokter misalnya terapi Bicom lengkap minimal 2 tahun, tapi suplementasi kadang bolong-bolong karena suplemen, gimana progresnya bagaimana? Ya nggak bisa dilihat ya. Kita nanti lihat, aduh dokter Sofyan nggak bisa masuk, telat dokter Sofyan ya. Walaupun orang sendiri kalau telat masuk nggak bisa masuk juga dia. Ya. Dokter Sofyan itu dokter yang di Kendari. Ya. Ya kalau ada yang keluar nanti baru bisa masuk. Jadi kita nggak bisa prediksi Bapak Ibu ya, suplemen bolong-bolong, terapi bolong-bolong kita nggak bisa prediksi hasilnya seperti apa. Ya masing-masing orang nanti berprogres kok ya. Nggak bisa kita prediksi. Itu kalau bolong-bolong nanti tambah jelek. Enggak, aku nggak mau nakuti Bapak Ibu. Ya. Ya, nanti kita nggak pernah tahu kok. Kadang ada orang yang cuma berdoa aja udah sembuh kok. Nggak perlu suplemen, nggak perlu apa, bisa sembuh. Ya. Iman, ya, butuh iman. Alergi nggak pernah sembuh, Bu Sri Mardia. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol alerginya, gejalanya tidak timbul, problemnya tidak muncul, walaupun alergi itu nanti bisa timbul kembali. Ya. Oke. Paling nggak dihabisin dulu. Dok mau tanya, untuk suplemen, seandainya anak saya sudah mengkonsumsi terakhir 3 kapsul makan berat, tapi tiba-tiba 1 jam lagi dia makan berat lagi, tidak sempat minum, apakah saya harus? Iya, kasih lagi Bu. Nanti tak jelasin ya. Selama makan harus dikasih, makan apapun harus dikasih, ya, dan dosisnya harus sesuai. Nutrakel enzim bisa diimprint, bisa. Jadi Bu Belinten dan nanya ya bisa diimprint. Cuman problemnya sekarang dari produsen, karena produsennya itu punya distributor di tiap-tiap kota. Dan distributor, karena pasien kita tersebar seluruh Indonesia Raya, dan biasanya mereka itu belinya lewat distributor, nah distributor ini sudah punya target kerja. Jadi tiba-tiba mereka nggak jualan tuh nggak bisa gitu loh. Jadi ini harus kita selesaikan dulu, jadi kita harus meeting dengan si produsen enzim, bisa kita imprint di mata hati, baru kita sebar ke daerah. Jadi ini kita harus negosiasi. Mungkin bisa ini ya, karena PKLB aja bisa ya, Synbio-nya bisa, Proof D-nya bisa. Ya. Di imprint itu apa dok? Diisi frekuensi, ya, supaya lebih sakti. Ya. Suplemen apa aja? Proof D, saat ini ya, Proof D, Synbio. Ya karena dari KLB, izinnya sudah keluar ya. Nggak tahu ya. Nah ini kan misalnya contoh dari Jonathan sama Diotanli nih. Dok kalau Synbio nggak imprint, pagi minum 3 kapsul, malam 3 kapsul, masih steaming juga. Nah ini kan bingungin orang ya, berarti kemungkinan butuhnya dia banyak ya. Kebutuhannya dia mungkin lebih dari 3 kapsul ya, lebih dari 6 kapsul. Nah kalau kita kasih yang imprint, dosisnya berapa? Jujur nggak tahu. Jujur nggak tahu, karena kan kita nggak tahu derajat beratnya seberapa. Dan hati-hati kalau ngomong tentang steaming, kalau kita ngomong steaming itu dysbiosis ya, atau gangguan keseimbangan yang baik dan yang jelek ya. Kuman lah kita ngomong ya, atau yang patogen lah yang di dalam situ ya. Kan belum tentu jamur, kan belum tentu bakteri, kan bisa virus, kan bisa parasit. Ya. Jadi kalau dosis nggak tahu seberapa butuhnya, harus kita lihat ya. Secara umum kalau misalnya dikatakan ya, dok, pagi 3 yang biasa, malam 3 yang biasa, anaknya sudah nggak steaming, mungkin kalau diganti yang imprint, mungkin butuhnya 1 atau 2 gitu loh. Mungkin ya bisa aja 3, tapi kalau 3 aja udah nggak terkontrol, ya mungkin harus pakai 3 yang pakai, ya nggak tahu lah ya, mungkin bisa aja pakai 3 yang tetap 3, tapi yang imprint, gitu ya. Ini Ibu ya, Ibu Aini Lee nih kalau nggak salah ya, sama Diotanli ini. Ini yang videonya tak pakai tadi loh, ibunya hadir ya. Terima kasih ya Bu ya, sudah dipinjemin videonya Sensen ya. Dysbiosis bisa, nggak usah perilaku anak Bu, kita aja dysbiosis. Saya aja dysbiosis. Pagi kalau saya habis minum antibiotik ya, tapi untung sudah bertahun-tahun saya nggak minum antibiotik lagi ya. Saya terapi Bicom. Kita bisa dysbiosis. Tanda-tanda dysbiosis apa? Ya kalau kentut, kalau BAB bau, ya, baunya bau luar biasa, itu tanda-tanda dysbiosis. Ya. Ini sudah ditulis ya, terima kasih sama Mayang ya. Proof D sebaiknya diminum kapan? Biostrat, Aksa, Proof D diminumnya setelah makan. Ya. Oke. Diminumnya setelah makan. Ini Bulis Tuti ya. Dari Makassar. Ini sahabat baik ini ya. Kalau saya selalu ke Makassar, selalu diajak makan malam ya. Waduh, sama Bulis ya. Terima kasih ya Bulis ya. Jadi kangen sama masakan Makassar nih, seafoodnya. Aduh, Bulis. Ya, selama ini aman ya, makanya dicari yang natural ya. Jadi ini pertanyaan siapa tadi ya?
Meida Karim, ya. Aman nggak? Sengaja dipilih yang aman, ya. Memang digunakan untuk jangka waktu tertentu, ya memang tertentu, nggak sampai selamanya, ya. Kita usahakan nanti selesai ya sudah kita berhenti. Sekarang dipakai karena anaknya butuh, ya. Dan kita cari bahan-bahan yang natural, ya. Kita menghindarkan bahan-bahan kimiawi. Yang kimiawi ada dok, ada. Kita kimiawi itu pakai obat cacing itu kimiawi semua, ya. Kemudian huruf D itu kimiawi, ya. Kita pakai huruf D-nya kimiawi. Kemudian yang kimiawi lagi ada nggak ya? Pakai apa ya? Asal natural, biostrat natural, enzim natural, everything natural, ya. Cuman itu aja. Bunda Amar, anak saya sudah suplemen ASA dan kalau lengkap 1 bulan. Good, BAB masih bentuk bulat-bulat menyatu. Bentuk bulat-bulat menyatu ini disbiosis. Ya. Pada langsung jawab disbiosis, Bu. Bisa sembuh nggak, dok? Bisa. Cara mengetahui anak alergi salah suplemen tandanya apa, dok? Kalau diminumi suplemen tersebut error. Ya, diminumi suplemennya error, dok. Kok setiap kali anak ini minum suplemen A gangguan tidur, dok? Begitu nggak diminumin ini gangguannya nggak tidur. Nah itu nanti tinggal minta tolong terapis untuk ngecek. Ya. Nggak alergi suplemen. Dan kalau suplemennya satu nggak alergi, tapi kalau dikombinasi anaknya alergi, ya sering kayak gitu. Ini Bu Nurhal yang isi lagi ya sudah ya. Oke. Sebentar, saya selesaikan dulu PR saya. Ini sudah ada semua ya, sudah dicatat ya. Oke. Dok, kalau anak saya tidak makan makanan yang mengandung alergi sesuai hasil tes aksiranya, apakah terlalu? Iya. Iya, ini nanti saya jelaskan Bu Rita Asnani ya. Karena masalahnya bukan cuma makanan yang bisa dites. Asira cuma ngetes sekitar 800 sampai 900 alergi, bukan makanan aja alergi. Nah, di dunia ini macamnya makan banyak. Nasi kuning nggak dites, Bu, sama Asira, Bu. Nasi lemak enggak. Ya masih banyak yang nggak dites ya sama Asira. Cuimi Malang enggak. Rawon enggak. Belum tentu ya, karena nggak ada alat tesnya. Kalau dites semua, ya belum tentu dia nggak alergi. Ya, jadi nanti saya jelaskan. Ini setiap makan harus perlu. Ya, nanti saya jelaskan. Oke, Google Drive. Oke, saya kira Harun ini tadi Harun yang teman saya yang di Surabaya ya. Oke. Oke, suaranya jelas. Oke. 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 Suplemen imprintnya kapan loh, sampai sekarang didistribusikan, Bu, tetap. Kalau Bapak Ibu belinya di Mata Hati atau di reseller, wah ada reseller ya. Kita membantu beberapa orang tua di daerah ya. Yang kita sudah punya reseller itu di mana? Di Kendari. Itu sama menghubungi Bu Dahlia ya, Bu Nur Dahlia, Mama Fadli ya. Itu khusus untuk menangani Kendari. Untuk Makassar kita punya 2 orang yaitu Pak Indra ya, Papa Hil Hilario ya, sama Hilario. Papa Hil, Mama Hil yaitu ada di Makassar. Sama di Pelita Mandiri ya, di Pelita Mandiri itu dengan Ibu Hilda ya. Kebetulan kalau yang di Pelita Mandiri itu jadi satu ya dengan klinik kita. Klinik kita tempatnya juga di Pelita Mandiri ya. Jadi di sana ada 2 yang bisa membantu Bapak Ibu untuk penyediaan suplemen yang kita butuhkan, yaitu Papa Indra, Papa Hil, ya. Kemudian sama Bu Hilda ya di Makassar. Di Surabaya langsung menghubungi Mata Hati, ya nanti dibantu sama Mbak Wati. Ya. Mbak Wati itu saya khususkan untuk membantu ngurusi suplementasi. Kemudian untuk di Bengkulu kita punya Bu Yunika yang akan membantu Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya punya satu lagi di Bali. Di Bali itu langsung ke Mata Hati. Ya. Sedangkan di tempat lain kayaknya enggak. Kayak di Bekasi ada reseller enggak, Dok? Enggak. Bekasi cuma jualan di klinik kita aja. Hanya untuk pasien yang beli di kita yang langsung datang berobat ke tempat kita enggak melayani yang lain-lain. Di luar daerah ya biasanya mereka lewat Mata Hati langsung. Mohon maaf bila ada reseller yang belum saya sebutkan, karena saya jujur saya enggak ingat. Ya. Saya enggak ingat karena saya baru aja ya membantu divisi suplemen ini bulan ini ya. Membantunya. Oke. Suplemen boleh dicampur-campur enggak, Dok? Contohnya Biostar campur Simbio, biar sekalian itu. Boleh. Suplemen pemberiannya boleh dicampur. Dulu ini ceritanya Bu Puspa ya.
Sebelum anaknya bangun, semua dicampur jadi satu, dispet, dimasukkan, ya nggak apa-apa ya, walaupun secara teori ya aneh ya, ya nggak apa-apa, boleh. Kemudian harus diingat ya, kalau bisa pemberian Synbio itu tidak bersama dengan yang panas atau hangat, karena Synbio itu kuman. Ya walaupun dia tahan panas, tadi ya namanya kuman ya mati juga lama-lama ya. Jadi tolong, kalau Synbio itu pakai air biasa aja, ya, khusus Synbio. Jangan pakai panas atau hangat. Nah ini Arsaka minumnya Synbio yang imprint aja 5 sehari baru kelihatan ya Bu ini ya. Jadi tergantung kalau nggak pakai yang imprint mau habis berapa ini ya, nggak tahu saya ya. Dok kalau pipis anak bau banget, baunya tergantung macamnya apa loh. Kalau makan pete mungkin bau pete, makan jengkol bau jengkol. Jadi ini susah dijawab Bu Lilianti ya. Tapi itu kayaknya nggak ada hubungan sama dysbiosis. Kalau dysbiosis itu BAB. Apakah obat cacing bisa diminum bersamaan dengan suplemen? Yo bisa, tapi kenapa harus bersamaan dengan suplemen? Ya. Karena nanti kalau error, ibu tidak tahu yang menyebabkan error yang mana. Karena minum obat cacing itu resiko errornya lebih tinggi. Selain chemical, dia itu mengandung perasa sama pemanis buatan. Ya hati-hati. Kalau saya sih saya pisah ya. Kalau anaknya masih gangguan perilaku, saya ngasihnya itu pagi hari setelah sarapan. Ya. Ya, ini Pak Agus Salomo dijawab ya, dysbiosis itu bukan karena cacing ya Pak ya, dysbiosis itu bisa karena jamur, karena kuman. Ya, jadi kalau anak punya bulat-bulat ya tetap dysbiosis ya, bukan karena cacing. Ya karena penyebabnya banyak. Di Balikpapan ada reseller kah dok? Semua lewat Samarinda, ya lewat Samarinda karena kita punya klinik di Samarinda. Jadi biasanya yang bantu adalah terapis kita. Nah, ini sudah 2 tahun terapi Bicom nih ya. Mana kok hilang nih ya? Mana tadi? Nah ini. Sudah 2 tahun terapi Bicom, masih sering muncul sampai sekarang. Kira apa yang bisa terjadi bencana? Progres lainnya memang signifikan, ya enggak apa-apa. Memang PR-nya anak-anak, ya nanti kita cari. Ya. Paling enggak masih tetap ada progres bahasanya, nanti kita cari. Iya, dosis yang dikasih, kalau yang saya kasih di WA itu adalah dosis suplemen imprint. Bisakah minum obat cacing tanpa minum suplemen? Bisa aja minum obat cacing, terus kan obat cacing cuma untuk bunuh cacing. Nah, minum suplemen kan untuk dosis yang lain ya. Dosisnya berapa untuk Sadam ini enggak tahu siapa. Itu ada di FB Group ya. Di pengumuman tinggal dibaca di sana. Dok yang nyampur suplemen tapi malah dia dicampur kalau satu-satu malah tidak. Iya, makanya itu. Karena kalau dicampur ada yang namanya interaksi suplemen atau interaksi obat ya. Jadi nyampur belum tentu aman. Bisa jadi masalah kalau anaknya sensitif. Oke. Sekarang izinkan saya melanjutkan. Ya. Keburu waktunya habis. Tapi saya tadi sudah ngomong sama Mbak Mayang sampai jam 8 malam. Ingat Bapak Ibu, kita masih di nomor 76. Slide-nya ada 198. Oke, next. Ini loh. Jadi sebetulnya yang dikatakan autism. Jadi saya pakai istilahnya mereka supaya kita nyambung. Jadi anak kita itu didiagnosa sama mereka autism. Terus saya menemukan. Jadi yang disebut itu autism itu sebenarnya apa? Itu penyakit yang menyerang seluruh tubuh. Jadi sebenarnya diserang itu seluruh tubuh, Bapak Ibu. Yang tampak gangguannya di sini, di brain inflamasi yang terjadi. Inflamasi karena apa? Racun dari jamurnya tinggi. Terjadi gangguan dari neurotransmitter, brain inflamasinya sendiri. Kemudian ada meningkatnya toksin, kekurangan gizi, dan adanya opiat. Nah, opiat ini yang paling banyak dibahas, yang nanti urusannya sama diet. Nah, kemudian kita cari satu-satu. Jadi, nomor 1 kita sudah tahu penyebab dari brain inflamasinya. Terus kita lihat, oke, ini dari mana nih asalnya nih? Ternyata jamurnya tumbuh subur, dysbiosis. Kenapa jadi tumbuh subur? Anakmu bekas sakit, pernah dikasih antibiotik, tapi nggak dikasih probiotik. Itu ceritanya. Oh, ternyata anakmu terjadi inflamasi ini karena pernah dapat vaksinasi. Selain vaksinasi, ternyata ada toxicity dari logam beratnya dia yang menyebabkan gangguannya di sini. Genetiknya ini terganggu. Bulat kayak gini nih Bapak Ibu. Satu-satu kayak gini nih sampai buntut-buntutnya
gluten sama kasein, alergi makanan yang menimbulkan endorfin yang menyebabkan anak Bapak Ibu tidak mengenal rasa sakit yang suka steaming. Semua inilah yang akan dites sama Ashira, supaya saat saya tahu, khususnya anak Bapak Ibu itu problemnya yang mana, yang dominan yang mana, karena setiap anak itu tidak ada yang sama. Nah, kalau tidak kita tes, tidak kita ketahui ngobat ini ngawur gitu ya, ya anakmu gak progres-progres. Iya kalau kamu masih percaya sama kita, mau menunggu sampai 2 tahun. Kalau enggak, dok enggak progres 1 bulan, 2 bulan saya tungguin enggak progres, dok. Progresnya minimalis. Ya, Bapak Ibu muntaber, mundur tanpa berita. Oleh sebab itulah saya selalu minta ke anak Bapak Ibu, sebaiknya dilakukan tes Ashira, supaya kami tahu dengan pasti problemnya anak itu di mana. Karena kalau tahu problemnya, kita ngobatinya spesifik, dalam hitungan hari anaknya bisa langsung progres. Sampai sini udah ngerti belum Bapak Ibu? Buat yang belum percaya sama tes, ya ini loh gunanya tes. Gak dites gak apa-apa dok, gak apa-apa. Tapi jangan berharap terlalu banyak dari sisi kedokteran. Kali berharapnya pada Tuhan disembuhkan. Saya berharap semua juga kayak gitu sehingga target saya 10.000 tercapai. Tapi dari sisi kedokteran kalau kamu nggak melakukan tes, saya nggak tahu penyebab gangguannya di mana. Kalau saya nggak tahu penyebabnya di mana, saya cuma bisa kira-kira. Kalau saya kira-kira, iya kalau tepat. Kalau tidak tepat, progresnya minimalis. Nah, apakah Bapak Ibu mau nunggu progres minimalis? Paling kesimpulannya nanti keluar, saya sudah mencoba programnya Dr. Ali, tapi anak saya tidak progres. Hati-hati. Sudah dikerjakan lengkap belum? Nah, ya toh. Inilah alasan saya kenapa selalu kalau ada orang datang ke saya, berapapun nilai ATEK-nya, tolong dilanjutkan dengan tes Ashira. Supaya kita tepat sasaran, sehingga dalam hitungan hari anak-anakmu sudah progres. Mudah-mudahan sampai sini ngerti.